Bab 3611 berbalik melawan kami. Kabar tentang pertumpahan darah di West Pavilion segera sampai ke Levi. Terbukti bahwa kekuatan misterius berada di baliknya, dan setelah penyelidikan lebih lanjut, mereka menemukan jejak hasil karya Silas dan prajurit Fatalis. Namun, keberadaan dan tindakan wanita misterius ini sangat aneh. Saya tidak bisa menebak apa langkahnya selanjutnya. Dia mungkin berencana untuk menyerang markas selanjutnya, renungnya. Dengan pemikiran itu, Levi menggandakan usahanya untuk menemukan tempat bagi teman dan keluarganya untuk bersembunyi. Saya ingin sekali bermetamorfosis menggunakan 3 garis lay super spiritual. Oleh karena itu, saya harus memikirkan cara untuk memastikan keselamatan semua orang terlebih dahulu sehingga saya dapat melakukannya tanpa khawatir. Sementara itu, Phoenix dan yang lainnya masih menyelidiki pembantaian di Pavilion Barat dan segera memperoleh informasi penting. Hampir semua orang yang mati dulunya adalah musuh bebuyutan Gloria, termasuk mereka yang pernah menggertak dan mengejeknya. Adapun mereka yang berhubungan baik dengannya, mereka selamat atau tidak ditemukan dimanapun. Kejadian seperti itu memang cukup menarik. Jika hanya ada 1 atau 2 kasus seperti itu bisa menjadi kebetulan. Namun, jelas ada sesuatu yang mencurigakan jika jumlahnya sebanyak itu, kata Phoenix, menyuarakan keprihatinannya. Yang lain setuju dengannya. Jika itu benar-benar perbuatan Gloria, akan mudah untuk menjelaskan situasinya. Atau dengan kata lain, hanya jika dia adalah orang di baliknya, apa yang terjadi akan masuk akal. Kita harus memberitahu bos tentang ini sehingga dia tahu bagaimana keadaannya, saran Azure Dragon. Merasa tidak yakin tentang itu, Phoenix menjawab, dia sangat sibuk sekarang. Sebaiknya kita menunggu sampai kita memiliki bukti yang lebih konklusif sebelum memberitahunya. Saat itu, Floyd tiba kembali di pangkalan. Sejak memastikan bahwa Gloria masih hidup dan sehat, dia sangat bersemangat, dan bahkan melihat Azure Dragon dan yang lainnya tidak membuatnya marah seperti sebelumnya. Kamu tidak perlu melanjutkan penyelidikan. Gloria masih hidup, dan pertumpahan darah di West Pavilion jelas tidak ada hubungannya dengan dia mengumumkan. Yang lain tercengang. Mereka tidak mengira Floyd akan benar-benar berhasil melacak keberadaan Gloria. Mungkinkah seperti yang kita duga, dia dan Gloria telah berhubungan selama ini? Setelah hening sejenak, Phoenix tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Floyd, bagaimana kamu begitu yakin bahwa dia tidak bersalah? Floyd menjawab, itu karena saya melihat banyak orang West Pavilion bersamanya. Mereka semua selamat setelah berjuang keras. Jika dia pelakunya, bukankah dia akan membantai setiap orang terakhir? Dia pikir pertanyaannya akan membuat mereka terdiam. Lagi pula, dia merasa bahwa penalaran dan logikanya sempurna. Floyd, itu hanya menunjukkan betapa bagusnya dia dalam membodohi orang lain, cibir Phoenix. Menyadari bahwa Floyd akan mengamuk lagi, Azure Dragon buru-buru menjelaskan, jangan marah dulu, Floyd. Setelah penyelidikan kami menemukan bahwa anggota Pavilion Barat yang selamat atau kami tidak memiliki berita adalah mereka yang berteman dengannya. Adapun mereka yang menindas dan mengejeknya, hampir semuanya mengalami kematian yang mengerikan. Petik 2. Ekspresi marah di wajah Floyd langsung membeku. Tiba-tiba, dia teringat bagaimana dia telah melahap kekuatan para murid yang telah meninggal dari Pavilion Barat. Dia sepertinya ingat bahwa Gloria memang mengatakan bahwa merekalah yang telah menggertaknya. Itu juga mengapa dia merasa sedikit kurang bersalah tentang apa yang dia lakukan. Itu tidak mungkin, pikiran Floyd kacau balau. Meskipun demikian, dia masih tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa Gloria adalah pelakunya yang sebenarnya. Aku bahkan melukainya belum lama ini. Apakah dia akan begitu lemah dan tak berdaya jika dia benar-benar wanita misterius itu? Mengapa kalian semua begitu terpaku untuk meragukannya? Apa yang telah dia lakukan untuk menyinggung Anda? Jika Anda tidak senang tentang sesuatu, keluarkan itu pada saya, kata Floyd. Dia menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara, bahkan melangkah lebih jauh dengan mengambil posisi bertarung. Floyd, apakah kamu akan berbalik melawan kami hanya karena seorang wanita? Black Tortoise bertanya dengan suara rendah. Bab 3612 menargetkan persekutuan esoterik. Hanya karena seorang wanita, itu mudah bagimu untuk mengatakannya. Floyd tertawa terbahak-bahak, lalu bertanya, jika orang yang Anda cintai dituduh dan diragukan oleh orang lain secara tidak adil, apakah Anda masih akan bernalar dengan orang lain dengan begitu tenang?
Anda tidak dapat memahami seseorang sampai Anda berjalan 1 mil di sepatu mereka. Apakah kamu bahkan tidak mengerti konsep yang begitu sederhana? Petik 2. Dia memang sangat kesal. Suasana hati yang baik yang saya miliki setelah mengetahui bahwa Gloria aman dan baik-baik saja sekarang hancur. Meskipun banyak tanda yang menunjukkan bahwa dia tidak bersalah, dia masih diragukan oleh semua orang jahat ini. Selain itu, rasanya kecurigaan mereka semakin meningkat. Itu benar-benar melewati batas. Floyd, kamu adalah ajudan terbaik bos dan saudara bagi kami. Itu sebabnya kami mengatakan semua ini. Kami bermaksud baik, tetapi mengapa Anda terus menganggap kebaikan kami sebagai kejahatan? Sudahkah Anda memikirkan baik-baik tentang seberapa banyak yang Anda ketahui tentang Gloria? Azure Dragon juga menjadi sedikit marah. Dia bahkan merasa bahwa Floyd menjadi semakin tidak masuk akal. Mengapa kebijaksanaannya berubah menjadi kebodohan setiap kali masalah itu ada hubungannya dengan Gloria? Azure Dragon, kamu akhirnya menyentuh inti masalah. Kamu benar, jika bukan karena ikatan kita, aku sudah memberi kalian semua pelajaran. Lupakan, orang yang memiliki nilai berbeda tidak dapat bekerja sama. Suatu hari nanti, kamu akan menyadari betapa salahnya kecurigaanmu. Dengan itu, Floyd berbalik dan berjalan pergi. Semua orang tercengang ketika mereka melihatnya pergi. Setelah pemusnahan Paviliun Barat, terjadi juga serangan ke Paviliun Timur. Namun, jumlah korban tidak terlalu tinggi. Tentu saja, itu karena Ordo Gerejawi dan faksi lainnya mulai membentuk aliansi pertahanan setelah apa yang terjadi pada Paviliun Barat. Kekuatan misterius itu gagal memutuskan komunikasi Paviliun Timur dengan dunia luar. Oleh karena itu, bala bantuan berhasil tiba di tempat kejadian tepat waktu, yang mengarah pada keberhasilan mereka dalam membubarkan musuh. Insiden itu membuat Ordo Gereja menjadi panik. Strategi saya adalah mengalihkan perhatian dari tujuan saya dengan berpura-pura mengambil tindakan lain. Selama ini, targetku adalah persekutuan esoterik. Mengetahui dia harus menghilangkan kemungkinan Levi ikut campur di tengah jalan untuk memastikan rencananya sangat mudah, dia memanggil Silas lagi. Apa perintah Anda, Guru? Silas bertanya dengan hormat. Persekutuan eklesiastik memiliki tangan penuh, jadi mereka akan terlalu sibuk untuk memperhatikan persekutuan esoterik. Namun, saya tidak begitu yakin tentang Levi. Itu sebabnya Anda perlu membawa orang-orang Anda ke dekat markas Levi dari waktu ke waktu. Itu akan membuatnya berpikir 2 kali untuk meninggalkan tempat itu, Gloria menginstruksikan dengan suara rendah. Mengerti? Jawab Silas sambil tersenyum. Dia merenung sejenak sebelum melanjutkan. Hal lain adalah meningkatkan upaya untuk melatih prajurit fatalis. Mereka akan menjadi pedang tertajam Ordo Glorian, pedang yang akan menyerang ketakutan di hati semua orang. Dipahami, Silas juga sangat tertarik untuk melatih para prajurit fatalis karena mereka semua saat ini adalah bawahan langsungnya. Mereka juga akan menjadi sarana Silas untuk membalas dendam pada Ordo Gerejawi dan Persekutuan Suci. Setelah membuat semua pengaturan, Gloria langsung menuju ke persekutuan esoterik. Di luar persekutuan esoterik, para ahli bedah tahu bahwa mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Gloria diselimuti energi hitam, dan semua orang yang hadir tidak bisa menahan gemetar di hadapan auranya yang kuat dan menakutkan. Aku pernah mendengar tentang kemampuan persekutuan esoterik untuk membunuh musuhnya dengan guntur surgawi, jadi izinkan aku untuk merasakan kekuatannya. Suara Gloria bergemuruh seperti guntur, menyebabkan dering di telinga ahli bedah. Jadi, kamu adalah Lord Gloria dari Glorian Order, orang yang menghancurkan Yartran. Tanya ahli bedah utama dengan suara yang dalam. Dia tersenyum dan berkata, mereka hanyalah kekuatan asing yang tidak penting. Apakah Anda perlu begitu terkejut dengan itu? Petik 2. Ada napas tajam kolektif. Bahkan seseorang sekuat Levi tidak akan menggambarkan Yartran seperti itu, bukan? Mulai teknik pemanggilan guntur, perintah ahli bedah utama segera. Instingnya memberitahunya bahwa Gloria ada di sana untuk menghancurkan persekutuan esoterik. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membalas menggunakan formasi guntur surgawi yang kuat sehingga mereka tidak akan mengikuti jejak Yartran. Bab 3613 bermetamorfosis dengan guntur surgawi. Dihadapkan oleh musuh yang tangguh, para ahli terapi melepaskan teknik pemanggilan guntur langsung dari kelelawar. Dalam sekejap, awan gelap berkumpul, petir menyambar, dan guntur menggelegar. Teurgis meneriakkan tak henti-hentinya saat mereka meluncurkan teknik.
Retakan. Di samping guntur yang memekakkan telinga, sambaran petir membelah langit. Setelah itu, petir yang tak terhitung jumlahnya setebal batang pohon berkerumun bersama tanpa henti. Bahkan orang-orang di tanah bisa mendengar suara derak arus listrik meskipun jaraknya sangat jauh. Persekutuan esoterik tidak berniat menjadikanmu musuh. Aku akan mengampuni Anda jika Anda pergi sekarang. Jika tidak, dimanapun petir surgawi menyerang, daging dan darah akan berubah menjadi abu, sang ahli terapi memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Sebagai tanggapan, Gloria mencibir, kamu masih bersikap keras ketika kematian sudah dekat. Apakah teknik pamungkas dari persekutuan esoterik adalah teknik depan yang tangguh? Seketika, kemarahan berkobar di dalam ahli teurgis utama. Meskipun memanggil guntur surgawi untuk menyerang lawan seseorang dapat mencapai hasil yang nyata, aktivasi teknik itu menghabiskan banyak tenaga ahli terapi. Karena itu, persekutuan esoterik tidak akan dengan mudah menggunakan teknik pemanggilan guntur kecuali benar-benar diperlukan. Karena kamu menolak untuk bertobat, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan padamu. Panggil guntur surgawi dan serang. Petik 2. Mengikuti perintah ahli teurgis utama, petir kecil segera menyatu dan menyatu. Lonjakan listrik yang menyilaukan sangat menyilaukan. Mereka tampaknya membawa kekuatan yang cukup untuk menghancurkan dunia. Namun, Gloria tidak takut sedikit pun. Bahkan, matanya berkilauan dengan keserakahan. Dia ingat bahwa guntur surgawi juga hadir ketika dia melahap leyline spiritual cetus saat itu. Sayangnya, itu jauh lebih rendah dalam hal energi dan kekuatan jika dibandingkan dengan guntur surgawi yang dipanggil oleh persekutuan esoterik saat ini. Semoga saya bisa berhasil bermetamorfosis. Lalu, aku akan bisa melahap garis ley spiritual Yartran. Memikirkan itu, Gloria semakin bersemangat. Dia melompat tepat ke jalur guntur surgawi. Apa yang dia lakukan? Semua ahli terapi tercengang sejenak. Dengan semua alasan dan logika, bukankah seharusnya seseorang yang ditargetkan oleh Heavenly Thunder melakukan yang terbaik untuk menghindar dan menghindar? Namun, dia benar-benar terburu-buru. Apakah dia muak hidup? Saat pikiran mereka mengembara, sambaran pertama guntur surgawi yang menyilaukan menghantam Gloria. Meretih, listrik melonjak, membanjiri seseorang dengan rasa putus asa bahkan ketika menonton dari jauh. Jika itu adalah elit biasa, orang itu akan menjadi abu dengan satu serangan. Gloria, bagaimanapun, bertahan dari serangan pertama guntur surgawi. Dia hanya terhuyung mundur beberapa langkah dari benturan. Energi hitam yang membungkusnya bergolak seolah-olah bertarung melawan guntur surgawi. Tidak heran dia bisa menghancurkan Yartran menggunakan metode Blitzkrieg. Dia benar-benar bisa menahan guntur surgawi sedemikian rupa. Ini benar-benar membingungkan. Sok membanjiri semua ahli terapi. Lagi pula, bahkan ahli teurgis yang paling kuat sekalipun tidak mampu melakukan itu. Perkuat guntur surgawi. Hancurkan dia terlepas dari biayanya. Petik 2. Sekali lagi, ahli terapi utama memberi perintah. Menyaksikan kemampuan mengerikan Gloria, dia tidak ingin persekutuan esoterik mengalami nasib yang sama seperti Yartran. Karena itu, dia ingin membunuhnya dengan kekuatan guntur surgawi jika memungkinkan. Kalau tidak, konsekuensinya akan mengerikan karena dia adalah ancaman bagi mereka semua. Dipahami, para ahli terapi kembali fokus, melantunkan mantra lebih cepat. Guntur surgawi di langit semakin mendesis dan berderak. Akibatnya, energi dan intensitasnya melonjak. Bahkan ruang di sekitarnya tampak sangat berkerut, seolah-olah itu beberapa saat lagi dari kehancuran dari keganasan guntur surgawi. Guntur surgawi, serang. Dengan lambaian tangan dari ahli terapi utama, sambaran petir surgawi jauh lebih menakutkan daripada yang sebelumnya menuju ke arah Gloria. Ledakan. Saat itu menghantamnya, ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Sosok Gloria dengan cepat kusut, tetapi pada akhirnya, dia masih didukung oleh ledakan energi kekerasan. Dia tetap berdiri bahkan setelah berhadapan langsung dengan guntur surgawi. Ini tidak masuk akal, dia hanya mencari kematian untuk melawan guntur surgawi secara paksa berkali-kali. Begitulah pemikiran yang muncul di benak para ahli teurgis. Setelah beberapa sambaran petir surgawi berturut-turut, para ahli bedah secara bertahap menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Gloria tidak menunjukkan kecenderungan untuk melawan selama seluruh proses. Seolah-olah dia sedang menunggu ronde guntur surgawi berikutnya.
Bab 3614 Persekutuan Esoterik mencari bantuan. Tiba-tiba, ahli teurgis utama berteriak, hentikan teknik pemanggilan Guntur. Dia menggunakan guntur surgawi untuk bermetamorfosis. Pernyataan tunggal itu membuat semua orang menyadarinya. Bahkan jika Gloria begitu arogan sehingga dia ingin langsung melawan guntur surgawi, logika menyatakan bahwa dia akan melancarkan serangan balik setelah menahan satu atau beberapa putaran guntur surgawi. Itu akan merusak formasi teknik pemanggilan guntur. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda serangan balik meskipun menahan beberapa serangan dari Heavenly Thunder. Sebagai gantinya, dia terus menunggu ronde guntur surgawi berikutnya setelah setiap serangan. Dengan demikian, jelas sekali bahwa dia menggunakan kekuatan guntur surgawi. Saat pemahaman muncul pada ahli terapi, mereka buru-buru menghentikan tekniknya. Setelah itu, guntur surgawi yang telah mengembun menjadi bola sebelumnya perlahan menghilang. Awan gelap di langit mulai berhamburan juga, dan sinar matahari menerobos. Sepertinya kebanyakan dari kalian tidak sebodoh itu. Anda menyadari niat saya begitu cepat. Petik 2. Suara mengejek Gloria melayang ke udara. Tepat pada saat itu, dia digantung di udara. Rambut hitamnya mengalir di sekelilingnya saat energi hitam melonjak di sekelilingnya. Dia muncul seperti Medusa yang turun ke bumi, menimbulkan ketakutan yang tak dapat dijelaskan kepada orang-orang. Guntur surgawi paling kuat yang dipanggil oleh formasi guntur surgawi tidak diragukan lagi dapat membuat Anda menjadi abu. Saya menyarankan Anda untuk pergi dengan cepat, jangan sampai yang tersisa dari Anda hanyalah tumpukan debu, sang ahli terapi memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Sayangnya, Gloria tidak mungkin setuju untuk pergi. Dia bisa dengan jelas merasakan saat itu bahwa dia telah tumbuh lebih kuat. Sayangnya, itu masih jauh dari cukup jika dia ingin melahap energi garis le super spiritual Yartran. Potong omong kosong, cepat dan panggil guntur surgawi lagi. Kalau tidak, aku akan melenyapkan persekutuan esoterik. Bahkan sebelum kata-katanya selesai keluar dari bibirnya, dia tiba-tiba menghilang. Sementara semua orang masih linglung, dia sudah melesat kedua ahli bedah di lingkaran terluar. Dengan satu pukulan darinya, kedua ahli bedah muda itu tewas bahkan sebelum mereka sempat mengintip. Kesabaran saya sangat terbatas. Jika kamu tidak mengaktifkan formasi, aku akan terus membunuh. Gloria mengancam dengan suara dingin. Tidak punya pilihan lain, ahli terapi utama menginstruksikan ahli bedah lainnya untuk meluncurkan teknik pemanggilan guntur sekali lagi. Sungguh, dia bisa merasakan niat membunuh yang memancar darinya. Persekutuan esoterik mungkin benar-benar akan dilenyapkan jika kita tidak melakukan apa yang dia minta. Yang paling penting, tidak satu pun dari kita yang cocok dengannya dalam hal kecakapan bertarung. Daripada mati, jauh lebih baik menggunakan Heavenly Thunder dan mencoba menyerangnya. Jika kita bisa melukainya dengan parah, persekutuan esoterik akan memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Ketika formasi dimulai, Gloria kembali menggunakan Heavenly Thunder untuk bermetamorfosis. Setelah beberapa jam berlalu, dia akhirnya merasakan bahwa dia telah mencapai batas energinya hari itu. Jika dia terus bermetamorfosis secara paksa, dia kemungkinan besar akan terluka oleh guntur surgawi. Dengar, persekutuan esoterik, ketika saya datang lagi, lanjutkan mempersiapkan teknik pemanggilan guntur. Kalau tidak, aku akan memusnahkan seluruh persekutuan esoterik. Saat dia melesat pergi, para ahli bedah buru-buru menghentikan teknik pemanggilan guntur. Mengaktifkan formasi besar seperti itu juga telah menghabiskan banyak kekuatan hidup mereka. Jika mereka bertahan untuk waktu yang lama, mereka akhirnya akan mati karena kelelahan. Di markas, Levi masih belum menemukan tempat persembunyian yang cocok bahkan setelah mencari selama ini. Masalahnya, dia tidak bisa pergi terlalu jauh ketika dia menjelajah. Pada akhirnya, tidak ada yang tahu kapan wanita misterius itu akan muncul lagi. Saat Levi bingung, persekutuan esoterik datang mengetuk pintunya. Jelas bahwa tidak pernah terlintas dalam pikiran Gloria bahwa pria itu sebenarnya memiliki beberapa hubungan dengan persekutuan esoterik. Setelah Levi memusnahkan Idrae, dia menabrak ahli bedah dalam perjalanan kembali. Ahli bedah itulah yang ditugaskan untuk melakukan kontak dengannya kali ini. Ahli terapi itu dikenal sebagai Chaelum, dan dia menceritakan semua yang telah terjadi sebelumnya kepada Levi. Garrison, persekutuan esoterik sekarang dalam krisis besar. Seperti berdiri, ada manfaat umum di antara kami.
Tolong dukung persekutuan esoterik dan bekerja sama dengan kami untuk membunuh penguasa Ordo Glorian. Ini juga demi tidak meninggalkan ujung yang longgar. Apakah kamu tidak setuju? Chaelum beralasan, mencoba yang terbaik untuk meyakinkan pria itu. Levi tidak setuju secara langsung tetapi merenungkan apakah ada metode yang berbeda untuk menyelesaikan kesulitan tersebut. Bab 3615 Levi mulai bergerak. Sementara Levi sedang merenungkan masalah ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu yang sangat penting. Kejadian ini membuktikan kecurigaanku bahwa wanita misterius itu mungkin telah mencapai batas melahapnya sebagai hal yang benar. Sekarang dia telah pergi ke persekutuan esoterik dan memaksa mereka untuk meluncurkan teknik pemanggilan guntur. Dia mungkin ingin menggunakan guntur surgawi untuk bermetamorfosis, dengan demikian membangun tubuhnya menjadi lebih kuat. Kemudian, dia akan dapat meningkatkan kapasitas melahapnya. Dan menurut Chaelum, wanita misterius itu mengatakan dia akan kembali sebelum pergi. Itu berarti dia belum menyelesaikan metamorfosisnya. Karena itu, saya punya kesempatan, bukan? Tuan wanita ini memiliki banyak mata-mata. Jika saya terburu-buru, dia tidak akan muncul begitu berita itu bocor. Pada saat itu, akan sulit untuk memancingnya keluar. Bagaimana dengan ini? Kembali dan perhatikan hal-hal terlebih dahulu. Beritahu saya tepat waktu jika ada berita penting. Saya kemudian akan muncul ketika waktunya tepat sehingga saya bisa mendapatkan dia dalam satu gerakan, usul Levi muram. Chaelum mengangguk setuju. Selama dia setuju untuk membantu kami, misi saya dianggap selesai. Sementara itu, pikiran Levi berputar dengan kecepatan melengkung saat dia merenungkan banyak hal. Karena wanita misterius itu saat ini menggunakan Heavenly Thunder untuk bermetamorfosis, dia pasti tidak akan punya waktu dan energi untuk berurusan denganku. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan yang baik bagi saya untuk menggunakan ketiga garis spiritual tersebut. Bahkan jika dia berhasil bermetamorfosis, aku sudah lama menghabiskan semua energi di garis lay spiritual itu. Ini akan menempatkan omong kosong pada rencananya. Pada saat yang sama, saya dapat meningkatkan kemampuan saya secara signifikan. 2 burung, 1 batu. Tentu saja, aku harus menyembunyikan Evie dan yang lainnya sebelum melakukannya. Sebenarnya, dia telah membuat beberapa rencana cadangan sebelumnya. Salah satu tempat yang paling cocok tidak lain adalah rumah persembunyian. Dia sebelumnya telah mendirikan rumah aman untuk memerangi dampak dari kebangkitan energi spiritual. Beberapa dari mereka terletak di tempat-tempat yang sangat terpencil, baik tersembunyi di pegunungan yang tertutup salju atau di kedalaman laut. Karena kita bekerja sama sekarang, Chaelum, kamu akan bertanggung jawab untuk mengawasi pergerakan wanita misterius itu setiap saat. Segera setelah ada berita, tolong beritahu teman dan keluarga saya segera, tegas Levi dengan sungguh-sungguh. Tentu saja. Chaelum setuju tanpa ragu sedikit pun. Bahkan, dia bahkan memberi Levi beberapa alat komunikasi rahasia persekutuan esoterik. Saya tidak sabar untuk bekerja sama dengan Anda. Sepakat. Setelah mereka berdua mencapai kesepakatan, Chaelum pergi dengan gembira. Levi, di sisi lain, menghela nafas lega. Dengan bantuan bintang persekutuan esoterik, Evie dan yang lainnya akan aman selama aku pergi. Begitu mereka melihat bahaya atau menerima berita dari persekutuan esoterik, mereka dapat dengan cepat pergi dan bersembunyi di rumah persembunyian. Sementara rumah aman tidak bisa dihancurkan, mereka setidaknya bisa bertahan untuk beberapa waktu. Segera, Levi mengumpulkan semua orang kecuali Floyd. Tak perlu dikatakan, itu adalah keputusan yang dia buat setelah mendengarkan Phoenix dan yang lainnya. Saat itu adalah saat yang kritis, jadi mereka harus menghindari apapun yang dapat menimbulkan masalah sebanyak mungkin. Dalam beberapa hari mendatang, kalian semua harus memperhatikan berita apapun dari Chaelum. Jika ada sesuatu yang salah, pergi dan bersembunyi di rumah persembunyian sekaligus. Juga, selalu waspada terhadap Silas. Ada tanda-tanda dia memimpin prajurit fatalis di dekat pangkalan baru-baru ini, Levi menginstruksikan dengan muram. Dia menganggap bahwa sosok mencurigakan di sekitar markas mereka akhir-akhir ini mungkin adalah ulah wanita misterius itu untuk menundanya sehingga dia tidak bisa pergi dan mendukung persekutuan esoterik. Karena itulah rencananya, dia memutuskan untuk ikut bermain. Karena alasan itu, dia sengaja berkeliaran di sekitar pangkalan dalam beberapa hari berikutnya. Dia ingin memberi Silas dan wanita misterius di belakang pria itu ilusi bahwa dia berjaga-jaga di sana, siap menghadapi serangan mereka.
Setelah menenangkan semua orang, Levi diam-diam meninggalkan markas. Gerakannya sangat sembunyi-sembunyi sehingga tidak ada yang menyadari ketika dia pergi. Garis lay spiritual pertama yang dia pilih adalah yang ada di proyek Atlantis. Bab 3616 kembalinya Tundra. Adapun Floyd, dia menjadi terobsesi dengan melahap segala macam energi. Obsesinya begitu dalam sehingga dia bahkan tidak berinisiatif untuk menghubungi Gloria. Dia hanya memiliki satu pemikiran saat itu, untuk menjadi lebih kuat dalam waktu secepat mungkin. Kemudian, dia akan memiliki lebih banyak suara di pangkalan dan di hadapan tuannya. Akibatnya, dia akan bisa membawa Gloria kembali untuk bertemu semua orang lebih cepat. Hanya dengan menahan rasa sakit sementara karena merindukannya, aku bisa bersamanya selamanya. Setiap kali pikiran itu melintas di benak Floyd, dia semakin termotivasi untuk berkultivasi. Selain itu, dia semakin akrab dengan teknik melahap yang ekstrim, sehingga kemampuannya memang meroket. Sementara itu, Gloria telah mendapatkan kendali penuh atas persekutuan esoterik. Kemampuannya terlalu menakutkan. Para ahli terapi telah mempelajari cara lain untuk membunuhnya, tetapi mereka semua menyerah pada akhirnya karena mereka tidak yakin bahwa mereka akan berhasil. Oleh karena itu, Gloria sebenarnya memerintahkan persekutuan esoterik untuk meluncurkan guntur surgawi agar dia bermetamorfosis. Tidak memiliki jalan lain, persekutuan esoterik hanya bisa menanggung penghinaan dan tunduk. Tak perlu dikatakan bahwa semua ahli terapi mengerti bahwa persekutuan esoterik tidak akan lagi berguna begitu dia menyelesaikan metamorfosisnya. Pada saat itu, mereka semua akan mati. Mereka hanya berharap Levi akan muncul seperti yang dijanjikan ketika saatnya tiba dan membantu persekutuan esoterik mengatasi krisis. Mengintensifkan kekuatan guntur surgawi, yang sekarang tidak cukup lagi, perintah Gloria dengan nada merendahkan. Para ahli terapi tidak punya pilihan selain menurut. Gloria sangat puas dengan situasi saat ini. Selama intensitas guntur surgawi dikendalikan dengan tepat, dia tidak perlu mengeluarkan energi ekstra untuk menahannya setiap saat. Kemudian, dia bisa menikmati waktu metamorfosis yang lebih lama. Meretih, sebuah sambaran petir surgawi menyerangnya sekali lagi. Untuk sesaat, listrik melilitnya, mendesis dan berderak. Gloria menyalurkan tekniknya, mengarahkan guntur surgawi untuk meredam tubuh dan meridiannya sambil melindungi hatinya. Dia multitasking, melakukan dua hal sekaligus. Ini perasaan, benar-benar luar biasa. Dia sangat menikmati proses metamorfosis. Setiap sambaran petir membuat tubuhnya lebih tahan lama. Demikian juga, meridiannya mengalami perubahan kualitatif. Jika meridiannya hanyalah kawat baja di masa lalu, mereka menunjukkan tanda-tanda berkembang menjadi batang baja setelah penempaan terus-menerus oleh guntur surgawi. Setelah ratusan sambaran petir surgawi, dia akhirnya merasakan bahwa metamorfosisnya hari itu hampir mencapai batasnya. Metamorfosis adalah proses yang panjang dan penting di mana tergesa-gesa hanya akan menghasilkan pemborosan. Menerobosnya secara membabi buta kemungkinan akan membuat tubuh dan meridian menjadi sangat tangguh namun kurang fleksibel. Akibatnya, tubuhnya sangat mungkin membengkak sehingga meledak ketika dia terus melahap garis lay spiritual di masa depan. Bagaimanapun, ada perbedaan penting antara kekerasan murni dan fleksibilitas. Gloria jelas menyadari hal itu, jadi dia sangat sabar. Selanjutnya, Levi sedang dihentikan oleh Silas saat ini. Dengan demikian, dia perlahan bisa bermetamorfosis tanpa khawatir. Ketika metamorfosisnya selesai, dia akan dapat melahap garis lay super spiritual Yartran. Pada saat itu, dia akan menjadi lebih tak terkalahkan. Mari kita menyebutnya sehari. Gloria dapat dengan jelas merasakan perubahan pada tubuh dan meridiannya. Menurut perkiraannya, metamorfosisnya seharusnya hampir setengah jadi. Semua orang dari persekutuan esoterik menghela napas lega. Sepertinya iblis ini belum menyelesaikan metamorfosisnya, yang berarti kita akan dapat tetap hidup untuk saat ini. Saat Gloria pergi dengan penuh kepuasan, Caelum menyampaikan kejadian di sana kepada Forlevia dan yang lainnya secara real-time. Di persekutuan suci, penjabat menteri bingung di hadapan ordo gerejawi yang dilanda kepanikan. Berita tiba-tiba datang dari Tundra tentang segera kembalinya penguasa Cetus, Wade. Oleh karena itu, mereka diperintahkan untuk menopang pertahanan mereka selama ini. Pada saat yang sama, dia mengklaim bahwa mereka telah menemukan dunia mitos legenda, yang dipenuhi dengan pejuang yang sangat kuat yang dapat menghancurkan semua ciptaan.
Legenda yang tercatat dalam manual kuno Ordo Gereja saat itu benar-benar pergi ke dunia itu. Di sana, kemampuan awal mereka dianggap yang terendah di antara semuanya. Rahang penjabat Menteri Persekutuan Suci segera turun. Sungguh, dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Bab 3617 Tanda Ordo Glorian. Penjabat Menteri Persekutuan Suci sangat terkejut sehingga kata-kata tidak bisa diucapkannya. Dia terus membaca surat dari Tundra. Setelah sekian lama, baik Tundra dan Wade telah bergabung dengan Sekte Super di dunia legendaris. Kemampuan Sekte Super berada di luar imajinasi. Wade telah mengetahui bahwa klannya telah dimusnahkan, jadi dia kembali untuk membalas dendam. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Alis penjabat Menteri Persekutuan Suci berkerut dalam. Pada akhirnya, kembalinya Wade bukanlah kabar baik bagi Ordo Gerejawi. Saat ini, Ordo Glorian telah mengincar kita, dan ada tanda-tanda Silas bekerja dengan mereka. Jika Wade kembali, dia kemungkinan besar akan membentuk aliansi dengan Ordo Glorian. Pada saat itu, Ordo Gereja akan semakin tidak berdaya untuk melawan mereka. Untungnya, ucapan Tundra selanjutnya membuatnya lega. Bunyinya, jangan khawatir, karena saya tidak akan tinggal diam ketika Ordo Gereja dimusnahkan. Saya juga akan kembali dalam beberapa hari untuk membela Ordo Gerejawi. Selanjutnya, Tundra bahkan mencatat bahwa dia tidak kembali sendirian kali ini. Dia akan membawa beberapa makhluk perkasa dari dunia legendaris. Itu adalah akhir dari suratnya. Meskipun demikian, itu sudah cukup meyakinkan bagi penjabat Menteri Persekutuan Suci. Dia segera memberitahu pejabat tinggi Ordo Gerejawi tentang kembalinya Tundra bersama makhluk-makhluk perkasa. Dalam sekejap mata, aula konferensi menjadi gempar. Dunia ini mungkin akan jatuh ke dalam kekacauan total. Begitu makhluk perkasa dari dunia legendaris muncul, mereka pasti akan memicu pertumpahan darah. Bahkan jika mereka bisa menahan diri, iblis yang haus darah seperti Wade tidak akan mungkin membiarkan segalanya berlalu. Apa yang harus ditakuti? Wade membawa makhluk perkasa kembali, tetapi Guru Tundra juga melakukan hal yang sama. Jadi, mengapa kita harus takut? Tepat. Kami akhirnya bisa mendapatkan kembali prestise kami, dan kami tidak lagi harus mematuhi Levi. Secara keseluruhan, Ordo Gerejawi memiliki perasaan campur aduk tentang masalah ini. Namun demikian, mereka masih sangat menantikan kembalinya Tundra. Lagi pula, mereka tidak harus bergantung pada orang lain dan hidup dengan hati-hati lagi. Di sisi lain, Ordo Glorian memiliki mata-mata di berbagai kekuatan. Dalam waktu singkat, berita tentang kembalinya Tundra dan Wade yang sudah dekat mencapai Silas. Ini bagus. Dia berada di atas bulan karena itu adalah berita yang luar biasa baginya. Ayah telah lama berkultivasi di dunia legendaris, jadi kemampuannya pasti akan melonjak. Bersama dengan tuanku, Gloria, kita akan bisa menguasai dunia ini. Lebih jauh lagi, ayah tidak kembali sendirian tetapi membawa serta makhluk-makhluk perkasa. Itu hanya poin plus kolosal. Saat itu, Levi, aku akan mematahkan lehermu sendiri, gumam Silas dengan kejam. Saat itu, dia tidak sabar untuk bertemu ayahnya, Wade. Pada saat yang sama, Phoenix dan yang lainnya dengan hati-hati mengamati perkembangan situasi. Sementara itu, mereka terus menyelidiki apakah Gloria adalah dalang di balik semuanya. Pada kenyataannya, sangat praktis untuk menyelidiki identitasnya, terutama untuk menemukan metode yang dia gunakan untuk tumbuh begitu kuat. Selama mereka berhasil menjelaskan sumber semua masalah itu, mereka akan dapat menyelesaikan banyak pertanyaan dan masalah tanpa harus mengeluarkan banyak usaha. Selain itu, memiliki gagasan tentang identitas orang tersebut akan memberi mereka target yang lebih jelas untuk dijaga. Mereka juga harus meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap orang-orang yang terkait dengan orang tersebut. Itu akan mencegah mereka dimanipulasi dan menghindari perbedaan pendapat sebanyak mungkin. Baru-baru ini, banyak mata-mata telah mengirim berita, satu demi satu, dan mereka dengan cepat memperoleh banyak bukti. Benar saja, orang-orang dari Paviliun Barat yang masih hidup adalah orang-orang yang pernah dekat dengan Gloria. Terlebih lagi, mereka semua telah bergabung dengan Ordo Glorian. Bukan itu saja, karena Paviliun Timur juga disergap kemudian. Anggotanya yang tersisa juga telah bergabung dengan Ordo Glorian. Dengan kata lain, Ordo Glorian dengan cepat memperluas pengaruhnya. Penyebaran kekuatan utamanya perlahan-lahan membuat kerja singkat berbagai kekuatan utama Ordo Gerejawi.
Bukti kuncinya adalah bahwa semua orang itu memiliki tanda Ordo Glorian, tato naga yang melahap bumi. 3618 mendekati kebenaran. Semuanya sangat jelas, dan tidak sulit untuk menyelidikinya juga. Informasi lebih lanjut datang satu demi satu. Phoenix dan yang lainnya bahkan mengetahui bahwa Gloria adalah salah satu anggota West Pavilion yang hampir terbunuh oleh Levi. Informasi ini sangat penting. Bahkan, itu mengarahkan mereka ke arah yang sangat jelas. Saat itu, Levi curiga bahwa ada seorang wanita misterius di antara anggota West Pavilion. Selanjutnya, Phoenix menemukan bahwa Linda, Tuan Gloria, telah dibunuh oleh Gloria dan Floyd. Azure Dragon dan yang lainnya tercengang ketika mereka mendengar berita itu. Saat itu, Linda dituduh sebagai pengkhianat. Menurut orang dalam, dia telah membawa banyak murid untuk membunuh Gloria. Tidak ada yang tahu persis mengapa Gloria dan Linda tiba-tiba menjadi musuh, meski awalnya berada dalam hubungan guru magang. Namun, terlepas dari hal lain, ini terkait langsung dengan Floyd. Mungkin, mereka bisa mendapatkan beberapa petunjuk penting darinya. Kita harus bertanya kepada Floyd tentang ini. Setelah memutuskan itu, Phoenix dan yang lainnya mencari Floyd secara langsung. Pada saat itu, dia dengan panik melahap energi spiritual, benar-benar tenggelam dalam kegembiraan karena dapat meningkatkan kemampuannya dalam waktu singkat. Floyd, apakah kamu membunuh Linda? Tanya Phoenix dengan lugas. Terganggu di tengah kultivasinya, Floyd sangat tidak senang. Ketika Phoenix menanyakan pertanyaan itu dengan nada menuduh, seolah-olah dia sedang menghadapinya, dia menjadi lebih kesal. Betul sekali, saya membunuh Linda, akunya tanpa sedikit pun keraguan. Saat itu, dia tidak menyangka dirinya akan benar-benar membunuh Linda dengan menangkapnya lengah. Floyd, tahukah kamu mengapa Linda ingin membunuh Gloria? Tanya naga Azure. Sambil tersenyum dingin, Floyd menjawab, Linda mendengar beberapa rumor yang meragukan tentang bagaimana Gloria telah mencuri buku teknik kultivasi West Pavilion. Seorang master yang tidak bisa mengatakan kebenaran dari kebohongan pantas mati. Petik 2. Semakin banyak Floyd berbicara, semakin marah dia. Gloria telah memberitahunya tentang segalanya sesudahnya. Jika dia benar-benar mencuri buku teknik tingkat lanjut, dia tidak akan tetap tidak berdaya saat melawan Linda. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Linda, mundur bukanlah masalah. Ketika Azure Dragon dan yang lainnya melihat seberapa besar Floyd mempercayai Gloria, mereka tidak tahu bagaimana meyakinkannya sebaliknya. Selain itu, mereka pernah berselisih sebelumnya, sampai-sampai mereka sekarang hampir di ambang pertempuran. Floyd, kamu harus berpikir lebih hati-hati tentang mengapa semua ini terjadi. Mungkin itu akan bermanfaat bagi Anda. Dengan itu, Phoenix berbalik dan pergi. Azure Dragon dan yang lainnya mengikuti di belakangnya dengan cermat. Mencibir dengan acuh tak acuh, Floyd berkata, apa-apaan ini? Apakah Anda satu-satunya yang tahu cara berpikir? Petik 2. Tentu saja, dia tidak percaya bahwa ini semua adalah bagian dari rencana Gloria karena dia telah menyaksikan semuanya sendiri. Jika dia ingin melakukan tindakan untuk mendapatkan simpati, dia tidak perlu mempertaruhkan nyawanya dengan mudah. Dia tahu bahwa jika dia bertindak sedetik lebih lambat dalam situasi itu, Gloria akan segera binasa, yang selanjutnya membuktikan bahwa Gloria tidak mempelajari teknik Forlevia. Kalau tidak, dia bisa lolos dari serangan Linda, bahkan jika dia tidak bisa menang. Setelah meninggalkan Floyd, Phoenix dan yang lainnya menemukan tempat terpencil. Phoenix bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah menurut Anda Gloria membunuh Linda karena Linda menemukan beberapa bukti yang tak terbantahkan? Itu sangat tidak mungkin. Memang benar Linda dibunuh oleh Floyd. Cukup banyak orang yang tahu tentang itu. Tidak mungkin itu hanya fitnah, tegur Azure Dragon dengan lambaian tangannya. Sisanya jatuh ke dalam keheningan sesaat. Itu pasti titik konflik. Setelah terdiam beberapa saat, Phoenix tiba-tiba menyarankan, bagaimana jika Gloria menggunakan semacam taktik untuk menciptakan ilusi bahwa Linda telah dibunuh oleh Floyd. Apa yang dia katakan segera mencerahkan semua orang. Azure Dragon dan yang lainnya dengan cepat menyatakan persetujuan mereka. Jika Gloria cukup kuat, sangat mungkin baginya untuk mengendalikan beberapa tindakan Linda. Mempertimbangkan kemampuan Floyd saat itu, bukanlah tugas yang mudah untuk membunuh Linda bahkan jika dia menyergapnya. Bab 3619 Jangan menyembunyikannya lagi. Hipotesis Phoenix sangat mungkin. Ya, bahkan jika Floyd telah ditipu,
dia tidak akan tahu sama sekali. Selanjutnya, dia benar-benar jatuh cinta pada Gloria. Wajar jika kesan pertamanya tentang situasi itu tidak negatif. Saat kelompok itu mengungkapkan pendapat mereka, ekspresi Phoenix menjadi lebih serius. Jika tebakan mereka benar, manipulasi Gloria terlalu menakutkan. Bahkan jika Floyd jatuh cinta padanya, dia masih pria yang sangat cerdas. Untuk dapat menipunya sepenuhnya, dia akan membutuhkan rencana yang sangat rumit. Azure Dragon menghela nafas dan berkata, meskipun pada dasarnya kami yakin bahwa itu adalah Gloria, kami kekurangan bukti nyata. Itu benar. Jika kita ingin Floyd menyerah sepenuhnya dan bos mempercayainya, kita harus terus mencari bukti. Phoenix dan yang lainnya mengerahkan energi mereka dan terus mencari bukti tentang Gloria. Pada saat yang sama, Gloria terus menggunakan guntur surgawi untuk memperkuat dirinya sendiri sementara Silas membuat pasukannya dengan sekelompok prajurit fatalis. Ordo Eklesiastik dan markas Levi adalah target utama. Meskipun Silas tahu bahwa menteri akan kembali, dia masih tidak peduli. Menurutnya, jika menteri kembali, tidak ada yang bisa dilakukan menteri padanya. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan menteri, itu adalah sepotong kue baginya untuk lolos tanpa cedera. Selanjutnya, Wade memberitahunya bahwa dia akan segera kembali dengan beberapa tokoh kuat yang telah mendukungnya. Itu semakin meningkatkan kepercayaan diri Silas, sampai-sampai dia tidak takut pada siapapun di dunia. Tepat ketika Silas berparade dan bertingkah sombong, dia mengungkapkan bahwa teknik yang dia kembangkan ada hubungannya dengan Putri Levi. Tidak ada berita di dunia yang bisa dirahasiakan, terutama ketika Phoenix dan yang lainnya terus mencari informasi yang relevan dengan Gloria. Segera, mereka berhasil menguasai intel itu. Mempertimbangkan betapa pentingnya hal ini, Phoenix dan yang lainnya memutuskan untuk mencari Forlevia dan segera mengklarifikasi situasinya. Setelah diverifikasi, mereka bisa yakin bahwa Gloria adalah wanita misterius itu. Evie, pikirkan baik-baik teknik yang digunakan Silas. Seberapa besar kemungkinan itu adalah buku teknik yang Anda buat sendiri? Tanya Phoenix mendesak. Sebenarnya, Forlevia telah memikirkannya selama beberapa waktu, terutama setelah Silas menyerang markas bawah tanah untuk kedua kalinya. Forlevia yakin bahwa itu adalah bagian dari teknik melahap dari buku teknik buatannya sendiri. Phoenix dan yang lainnya segera menjadi segar kembali, karena ini adalah bukti yang sangat penting. Mereka ingin memberitahu Levi tentang hal itu, tetapi lokasinya tidak diketahui. Bahkan Zoe dan Forlevia tidak tahu kemana dia pergi. Hal terpenting yang harus dilakukan sekarang adalah mencari tahu siapa yang mengungkapkan tekniknya, kata Azure Dragon dengan suara berat. Selama mereka dapat memverifikasi itu, mereka dapat dengan mudah mengklarifikasi keraguan mereka dengan mengikuti petunjuk ini. Bahkan, mereka mungkin bisa memastikan identitas asli wanita misterius itu. Tetapi saya bertanya kepada semua orang yang telah saya ceritakan tentang teknik ini. Itu bukan salah satu dari mereka. Forlevia juga bermasalah. Evie, apakah kamu tahu kapan kamu mengajari Floyd teknik ini? Tanya Phoenix tiba-tiba. Forlevia tercengang, karena dia tidak berniat membicarakannya. Tapi, tentu saja, dia memahami pesan tersirat dalam kata-kata Phoenix, dan dia juga menyimpan keraguan terhadap Floyd. Meskipun demikian, dia tidak memiliki bukti apapun, dan Floyd adalah murid ayahnya yang paling berharga. Bagi orang luar, tindakan dan kata-kata Forlevia terkadang mewakili pola pikir Levi. Oleh karena itu, dalam keadaan biasa, dia tidak mau mencurigai siapapun secara internal. Begitu perselisihan internal muncul, akan sulit untuk menyelesaikannya di masa depan, bahkan, hal itu dapat menyebabkan hasil yang tidak dapat diubah. Evie, kamu tidak perlu khawatir. Tanpa bukti nyata, kami tidak akan memberi tahu bos. Petik 2. Ya, Evie, ini sangat penting, jadi kita harus sangat yakin dulu. Pada titik ini, kamu tidak perlu menyembunyikan apapun, Evie. Phoenix dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk meyakinkannya. Bab 3620 dia telah kehilangan dirinya sendiri. Ekspresi di wajah Forlevia berubah muram. Setelah berpikir bahwa ini akan menyangkut keselamatan semua orang dan masa depan Floyd, dia mengungkapkan segalanya tanpa menahan apapun. Forlevia hanya menjelaskan perkiraan periode waktu, itu jauh lebih awal daripada saat dia mengajari yang lain tekniknya. Selanjutnya, Floyd secara khusus mengingatkan saya untuk tidak memberitahu ayah tentang mengajarinya teknik ini.
Mengingat apa yang terjadi saat itu, Forlevia mencoba yang terbaik untuk menceritakan semua detailnya. Sebagai anggota yang paling teliti, Phoenix menunjukkan ekspresi serius saat mendengar itu. Berbicara secara logis, Floyd tidak perlu khawatir tentang Levi yang mengetahuinya bahkan jika dia meminta Forlevia untuk mengajarinya teknik itu. Bagaimanapun, dia adalah murid Levi yang paling berharga. Levi dengan penuh semangat berharap Floyd akan menjadi lebih kuat, sehingga Floyd dapat membantu menanggung sebagian dari stresnya. Dia ingin Floyd menangani tanggung jawab yang lebih penting secara mandiri. Selanjutnya, ketika Phoenix dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk mengingat periode waktu itu, mereka menyadari bahwa banyak krisis telah muncul segera sesudahnya. Pangkalan itu diserang terlebih dahulu sebelum God Crusher dicuri. Mempertimbangkan bagaimana itu adalah serangan gabungan oleh berbagai kekuatan, sepertinya seseorang memanipulasi segalanya di belakang layar dan dengan sengaja menciptakan perang yang begitu besar. Setelah itu, Levi juga yakin bahwa ada pihak ketiga yang misterius di balik semuanya. Seseorang juga sengaja membimbing mereka menuju lokasi cetus, memicu pertempuran besar dengan Ordo Eklesiastik. Melihatnya sekarang, musuh itu menjadi lebih kuat dengan cepat setelah mendapatkan teknik Evi, pungkas Phoenix. Azure Dragon setuju dan menambahkan, dia hanya mengambil tindakan secara pribadi setelah menunggu untuk menjadi lebih kuat. Semua orang segera teringat bagaimana wanita misterius itu berhasil menyelamatkan Silas di depan Levi. Saat itu, jelas bahwa dia tidak percaya diri untuk berhasil. Kalau tidak, dia tidak akan memilih untuk menyerang Floyd dan menyebabkan Levi mengalihkan fokus. Hanya melalui gangguan inilah dia berhasil menemukan kesempatan untuk menyelamatkan Silas. Floyd tidak ingin saya memberitahu ayah bahwa saya mengajarinya teknik itu karena dia curiga ayah yang menciptakan teknik itu dan tidak bermaksud mengajari orang lain. Oleh karena itu, dia berasumsi bahwa saya hanya mencoba menyembunyikan rahasia dari yang lain dengan mengatakan bahwa saya yang menciptakannya. Meski begitu, Floyd tidak berani menanyakan hal itu pada Daddy, jadi dia diam-diam menanyakan konten teknik itu kepada saya, urai Forlevia cepat. Phoenix dan yang lainnya tercengang, karena mereka tidak menyangka pemikiran Forlevia mencapai tingkat yang begitu tinggi di usianya yang masih muda. Tidak ada keraguan bahwa tebakannya sangat logis. Kalau tidak, mengingat status Floyd, dia tidak perlu bertanya tentang teknik itu secara diam-diam dan khawatir Forlevia akan memberitahu orang lain tentang itu. Hanya ada satu alasan, dia takut Levi akan memiliki kesan buruk padanya setelah mengetahuinya. Sekarang, kita hanya perlu memastikan bahwa Floydlah yang mengungkapkan tekniknya, kata Kirin. Selama mereka berhasil memverifikasi ini dengan jelas, jawaban untuk yang lainnya akan terungkap secara alami. Namun, itu adalah tantangan berat untuk membuat Floyd mengakui kebenaran. Apa yang kita tunggu? Mari kita tanyakan langsung padanya. Petik 2. Betul sekali. Pada titik waktu ini, tidak perlu menunjukkan rasa hormat padanya. Lebih baik hadapi saja dia dengan jujur. Azure Dragon dan Black Tortoise setuju dengan Kirin. Lupakan, Phoenix keberatan. Mempertimbangkan sikap Floyd sebelumnya, itu akan menjadi upaya yang sia-sia bahkan jika kita bertanya padanya. Dia mungkin akan berbohong untuk menutupi Gloria. Faktanya, jika kita menyudutkannya terlalu banyak, dia bahkan mungkin akan melawan kita. Petik 2. Sambil menghela napas panjang, Azure Dragon berkata, aku tidak tahu ada apa dengan pria itu. Dia seperti kehilangan dirinya sendiri. Yang lain juga menggelengkan kepala dan menghela nafas, dengan ingatan akan respons gelisah Floyd masih jelas di benak mereka. Jika dia sekarang menjadi sasaran kecurigaan yang begitu serius, dia mungkin menyerang mereka karena panik. Tidak ada cara untuk memastikannya. Bagaimanapun, tidak ada yang memperhatikan kilatan tekad yang muncul di mata Kirin. Bersambung.